Saya beri judul renungan saya pada malam hari ini, di bumi seperti di surga. Amin. Ini adalah doa Yesus. Ya, Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, doa seperti ini. Ya, jadi ini bukan perkataan dari ahli Taurat atau murid Yesus atau nabi atau motivator. Dipikirnya ini quotes-nya dari motivator, bukan ya. Tapi ini adalah perkataan Yesus sendiri. Waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, murid-muridnya nanya, Tuhan caranya berdoa tuh gimana sih? Gitu. Lalu Tuhan ngomong, kamu kalau doa ngomong seperti ini ya. Gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan, ini quotes-nya datangnya dari Yesus sendiri. Dan ini adalah pola yang Tuhan inginkan untuk setiap kita anak-anak yang nikmati. Bahwa di bumi ini gak kayak neraka. Bahwa di bumi ini kagak penuh dengan penderitaan. Kalau Tuhan Yesus ngomong menderita aja di bumi, nanti seneng-senengnya di surga. Gak akan ada perkataan ini. Tapi Tuhan ngomong, kamu harus berdoa supaya hidupmu di bumi ini kayak di surga. Ya. Kalau orang mungkin ngomongnya gak apa-apa menderita di bumi, yang penting nanti di surga saya senang. Ya, kalau memang imannya seperti itu ya terserah. Tapi Yesus berkata, jadilah Tuhan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti buminya kayak surga enggak? Harusnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan menangkap pola yang surga punya. Dan kita harus terapkan pola itu di dunia ini supaya kenyataannya terjadi bahwa di bumi ini kita merasakan surga. Amin. Nah, saudara, iblis melakukan hal yang berbeda dengan yang Yesus lakukan. Kalau Tuhan ngomong, kamu di dunia ini harus ngalamin surga. Tapi iblis itu cara kerjanya beda sama Tuhan. Saya akan ungkapkan bagaimana Bapak segala penipu itu seringkali menjebak manusia dengan pola yang sama. Saudara tahu pola ya, pattern. Ya. Pola itu adalah sesuatu dasar yang akan membentuk sesuatu. Misalnya kayak orang kalau mau jahit baju, polanya celana ya jadinya celana. Polanya baju jadinya baju. Nah, itu kalau dari pola itu kita bisa melihat cara kerjanya. Nah, iblis itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang cara kerjanya selalu sama, percayalah. Dia selalu membawa kita tidak puas dengan keadaan kita. Ya. Kalau Tuhan ngomong, kamu bisa membuat bumi, membuat hidupmu yang sekarang menjadi seperti surga. Kamu bisa nak, membuat hidupmu ini menjadi Taman Eden. Membuat hidupmu ini menjadi kesukaan. Tuhan ngomong gitu, iblis berkata lain. Kalau iblis cara kerjanya, cara membujuknya selalu membuat kita gak puas sama keadaan. Ya. Dosa pertama manusia, apa itu? Adam Hawa. Saudara, percayalah Adam Hawa itu adalah manusia yang harusnya paling bahagia di bumi ini, benar? Mereka mendapatkan Taman Eden, di mana mereka nggak terlalu harus bekerja keras, mereka bisa makan, minum sepuasnya, mereka dipuaskan oleh Tuhan, mereka nggak ngalamin pergumulan hidup, mereka nggak ngalamin kesulitan apapun. Tapi di dalam kenyamanan yang ternyaman sekalipun, iblis berkata, kamu puas sama keadaan kamu yang sekarang? Kamu happy? Lalu Hawa dengan polosnya, iya, aku boleh makan semua buah di taman ini. Aku boleh nikmatin semua yang Tuhan sediakan. Tapi iblis pola kerjanya selalu apa? Bikin kita gak puas sama keadaan kita. Dan dia berkata, tapi kamu gak kayak Tuhan kan? Tapi kamu belum kayak Tuhan. Coba kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu jadi kayak Tuhan. Itu dosa manusia yang pertama tuh karena apa? Jebakan iblis membuat gak puas sama keadaan. Padahal keadaannya udah sangat baik. Tapi dia tetap memakai pola itu. Karena dia bapak segala kejahatan.
Lucifer pun tidak puas sama keadaannya. Ya, kita harus tahu jebakannya. Karena dia sifatnya begitu. Lucifer adalah malaikat tertinggi di surga. Lebih tinggi dari Gabriel, lebih tinggi dari Rafael, lebih tinggi, dia pemimpin para malaikat. Dia adalah penyembah yang luar biasa. Dia tangan kanan Allah sendiri. Tapi apa? Dia gak puas sama keadaannya. Dia berkata, aku gak puas hanya menjadi penyembah Tuhan dan orang nomor 2. Aku mau jadi Tuhan. Nah, jadi kita harus tahu, bapak segala kejahatan yaitu Lucifer sendiri, dia punya sifat itu. Dan dia akan menarik kita, menarik anak-anaknya untuk masuk dalam jebakannya dengan cara yang sama. Tidak pernah puas. Selalu berandai-andai, andaikan aku menjadi ini, andaikan aku menjadi itu. Ini pola yang sama dipakai oleh iblis juga terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dijajah oleh Mesir. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bebaskan kami dari Mesir. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir dengan cara yang ajaib. Sampai orang Mesir kalah semua. Gak bisa menyentuh bangsa pilihan Tuhan. Tapi di gurun, apa yang iblis bujukan kepada mereka sampai mereka mati. Andaikan kamu di Mesir, lebih enak. Udah bebas loh saudara. Udah lebih enak keadaannya. Tapi tetap gak puas. Sehingga bangsa Israel mengucapkan, lebih baik aku mati di Mesir daripada aku jalanin hidup seperti ini. Saudara, iblis pakai pola berulang-ulang, zaman ke zaman sama polanya. Yaitu mereka membuat kita gak puas sama hidup kita. Dunia akan dibawa keluar dari kenyataan yang saat ini mereka rasakan. Tapi sekali lagi saya mau ngomong apa sih? Ini pola yang iblis tawarkan saat ini. Bahwa kamu larilah dari kenyataan. Karena kenyataan ini begitu pahit. Ini padang gurun. Ini gak menyenangkan. Ayo lari dari kenyataan. Tapi Tuhan berkata, polanya Tuhan berbeda sama pola kerja iblis. Tuhan gak pernah bohongin kita. Tuhan gak pernah nyuruh kita lari dari kenyataan. Tuhan gak pernah nyuruh kita lari dari padang gurun. Tapi Tuhan ngomong apa? Jalani padang gurun itu sampai Kanaan. Jadi gimana ya caranya Tuhan? Supaya aku bisa menjadikan bumiku ini menjadi surga. Karena yang engkau katakan bukan supaya aku lari dari kenyataan. Bukan supaya aku menjadi orang lain. Tapi aku menjadi best version of me. Menjadi diriku yang terbaik di dunia ini. Aku mendirikan surgaku di dunia ini. Nah, caranya adalah kita harus belajar menerapkan pola pikir surga ke dalam cara kita bekerja, berpikir, bertindak di dunia ini. Gak ada cara lain saudara. Karena apa? Kalau saudara mau bikin baju pengantin, pakai polanya celana jeans, gak akan jadi baju pengantin. Kalau saudara mau bikin rok tapi polanya celana, gak akan jadi roknya. Demikian juga Tuhan berkata, kalau kamu mau menghadirkan surga di bumi, berarti pola pikir surga. Semua apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kan dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berarti kehendak Tuhan itu kita harus ngerti. Pola pikir Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap sesuatu, cara kerja Tuhan. Kita harus terapkan di bumi ini, amin. Mungkin ada yang nanya, ya saya gak akan khotbah lama-lama. Tapi ini adalah pembelajaran untuk kita belajar pola pikir surga. Yuk kita belajar contohnya. Pola pikir surga itu seperti apa sih? Yuk kita baca dari Kolose 3 ayat 18 sampai seterusnya. Kita baca bergantian ya. Hai istri-istri, ini adalah cara pikir Tuhan untuk para istri. Ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal,
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ini adalah contoh pola, saudara. Dan ada banyak sekali pola-pola cara berpikir Tuhan, cara kerja Tuhan, cara Tuhan memandang sesuatu, semua ada di dalam firman. Dan tugas kita hari-hari ini adalah mengerti, belajar, dan menerapkan pola itu dalam hidup kita, kenyataan ini. Kalau kita pengen surga ada di bumi, surga ada di hidup kita, maka kita harus tidak ada cara lain, kita harus terapkan. Ya. Saya akan memberi beberapa contoh. Ya, saya akan memberi beberapa contoh tentang pola, ya, kesaksian hidup. Tapi satu kali lagi ini nggak cuman ini, pola itu ada banyak dalam firman dan kita akan gali ya hari demi hari. Tapi saya akan belajar sesuatu tentang ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya hari-hari ini banyak mendengarkan curhatan orang, curhatan teman tentang bagaimana menjadi tunduk dengan suami. Ya, gini, perempuan itu, nah ini kan jadi seminar rumah tangga, tapi nggak apa-apa ya saudara. Ini kan namanya cara menerapkan pola, ya kan. Nah jadi saya akan beritahu. Ayat ini itu sangat sulit untuk dilakukan loh. Karena apa? Perempuan itu serba bisa. Percaya? Amin, amin, amin. Nah, perempuan itu adalah makhluk yang serba bisa, multitasking, punya banyak ide, punya banyak kemampuan, dan yang hebatnya dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Betul? Tapi orang yang seperti ini disuruh tunduk. Ya. Kenapa? Kenapa orang yang seperti ini gak suruh kerja sendiri tapi harus tunduk? Dan ini yang menjadi pola yang harus kita ikuti. Nah, karena Tuhan berkata, tetap pemimpinnya itu suami. Tuhan unjuk itu. Imamnya itu suami. Tapi perempuan itu penolong. Nah, penolong itu memang harus bisa multitasking. Karena dia harus menolong banyak hal. Menolong banyak perkara. Menolong persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sang imam. Tapi yang jadi masalah, menolongnya harus sambil tunduk. Nah, ini yang susah. Karena apa? Serba bisa sih. Ya. Nah, tapi Tuhan ngomong, istri-istri tunduk. Nah, jadi saya waktu itu pernah sharing dengan beberapa kawan. Dan mereka berkata, susah loh Ci. Susah loh Sof. Karena kita bisa. Daripada menolong, lebih baik udah gue kerjain, semua gue kerjain, gitu. Suaminya suruh diam, gitu. Karena suaminya itu butuh waktu untuk mengerjakan dengan fokus, misalnya. Karena laki-laki itu jujur tidak bisa multitasking. Kalau bisa itu anugerah, ya. Tapi memang laki-laki itu tidak bisa, tapi dia fokus. Kalau mau mengerjakan sesuatu, makanya banyak profesional yang pria, seperti Koki banyak pria apa banyak wanita? Tetap banyak pria. Karena mereka fokus ngerjainnya. Kalau ibu rumah tangga biasanya masak sambil nyetrika, sambil ngurus anak, sambil apa. Nah itu multitasking, tapi biasanya mereka gak bisa fokus satu. Nah tapi kalau pria itu bisa fokus. Nah jadi wanita itu kadang dia terlalu lambat. Laki itu terlalu slow. Biar tak kerjain aku. Tapi yang itu namanya tunduk gak? Gak. Itu namanya dominan. Kenapa sih wanita banyak yang dominan? Karena mereka bisa, karena mereka mampu, mereka sanggup ngerjain semua-muanya. Habis ngurus anak, mau ngurus bisnis pun bisa. Udah biar suaminya diam aja. Udah papa diam aja, Udah biar mama yang ngerjain. Nah itu yang banyak terjadi. Sehingga pola ini, pola hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, itu gak terjadi. Apa yang akhirnya terjadi? Surga atau neraka? Jawab. Kalau istri-istri, udah mama aja yang ngerjain, udah biar mama yang handle, udah papa diam aja. Surga apa neraka? Neraka. Karena apa? Laki-laki diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Di saat dia tidak mendapatkan
tempat untuk dia memimpin, dia lumpuh. Dia akan berkata, oke, terserah kamu. Kamu yang memimpin. Lalu kalau udah gitu, destiny-nya gak nyampe. Ya kan? Kalau laki destiny-nya gak nyampe, dia marah-marah. Atau dia mungkin tambah diam dan tambah dingin. Terserah istrinya, mau ngapain terserah, I don't care. Kalau udah kayak gitu, rumah tangganya jadi neraka apa surga? Neraka. Ya. Nah jadi banyak pertengkaran rumah tangga itu terjadi karena apa? Saya tahu wanita serba bisa. Tapi sekali lagi, kita harus berkata, rem diri kita. Aku fungsinya penolong. Aku bukan pemimpin. Imamnya tetap suamiku. Dan aku harus menghormati dia. Walaupun mungkin fase kerja dia gak secepat aku tetap akan menolong dia dengan fasenya dia. Dengan gitu, suamimu, pasanganmu akan menjadi versi yang terbaik dari hidupnya. Dan dia akan bisa menjadi seorang imam. Ya. Saya melihat akan orang tua saya juga. Ya. Ibu Nani ini serba bisa. Ya. Tapi di dalam rumah yang mengambil keputusan tetap suaminya. Nah, saya juga belajar seperti beliau. Ya. Walaupun saya ini juga orangnya cerewet, kerjanya pokoknya apa gitulah, cepat gitu. Tapi saya tetap harus mengerem diri saya, memberikan tempat untuk suami saya, harus dia yang memimpin, menjadi kepala. Saya akan membantu dengan sebisa saya memfasilitasi untuk dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang Tuhan mau. Itu tugasnya wanita. Ya. Suami-suami, jangan berlaku kasar terhadap istrimu. Ini pola. Karena apa? Wanita itu kalau dikasarin sedikit, ingat 10 tahun lagi kemudian. Itu sifatnya natural. Yang ngasih pola ini itu pencipta kita. Susah dilawan, ngerti nggak? Yang ngasih pola ini adalah pencipta kita. Jadi Tuhan tuh tahu, oh adatnya perempuan tuh begini, adatnya laki begini. Laki kalau nggak dikasih kesempatan mimpin, ya udah dia lumpuh, udah terserah, diem. Kalau perempuan dikasarin, ingat 10 tahun lagi. Makanya Tuhan ngasih tahu suami-suami, jangan kasar. Baik secara fisik maupun secara verbal, secara omongan. Ya. Belajar cara ngomong yang benar. Belajar cara ngungkapin perasaan yang benar. Belajar cara ngomong yang bikin perempuan itu tidak terusik hatinya dan perasaannya. Nah, itu adalah tugas para suami. Supaya apa? Supaya wanita-wanita di rumahmu menjadi malaikat. Kalau enggak, mereka akan menjadi anak buah Lucifer yang akan menyiksa hidup Anda. Ya, benar? Kalau misalnya perempuannya dibaikin, disayang apa, mereka akan menjadi angel, mereka akan jadi malaikat. Tapi kalau enggak, wah ya udah, jadinya neraka on earth ya. Nah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, karena polanya anak-anak Tuhan ngerti. Susah ini. Ya kan? Anak-anak kan selalu ngerasa benar. Mama papa tuh kuno, mama papa nggak ngerti. Ya, tapi Tuhan ngomong, anak-anak taat. Nanti saatnya, waktunya kamu keluar dari tudung mereka. Waktunya kamu mengambil keputusan sendiri. Tapi selama mereka masih menudungi kamu menjadi cover kamu, harus taat. Ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini adalah satu pola yang kita terapkan terhadap anak-anak kita. Jangan pernah takut minta maaf sama anak. Ya. Tuhan ngomong begini karena Tuhan tahu kalau anak dibiarkan terluka, dia akan jadi orang jahat. Berapa banyak kita nonton film dan kenyataan sehari-hari bahwa orang-orang psikopat, orang-orang yang jahat, orang-orang pembunuh itu adalah mereka yang sakit hati sama papa mamanya. Berapa banyak kenyataannya. Nah Tuhan ngomong supaya tidak terjadi neraka itu dalam hidupmu, supaya anak-anakmu jadi orang baik-baik, supaya anakmu safe sampai mereka dewasa menjadi anak yang mencapai destininya. Mari lakukan, jangan sakiti hati anakmu dan jangan membuat mereka tawar hati.
Banyak orang tua yang gak berani minta maaf ke anak-anak. Dan tidak menjelaskan kepada anak-anak kenapa mereka melarang dan sebagainya. Nah ini yang kita harus pahamin. Saya sama suami saya menerapkan hal ini kepada anak-anak. Dimana kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Kita ngomong terus terang, mama papa salah. Ya. Dan saya juga menerapkan ini. Kalau saya itu orangnya memang suka marahnya langsung zet, emosi. Ya. Karena kadang lagi sibuk terus anak-anak ini sampai saya akhirnya membentak mereka. Nah, tapi setelah saya membentak itu, ya nggak selalu. Tapi kalau keperucut suatu saat sampai membentak, itu saya akan adakan waktu khusus untuk berberesan sama dia. Ya. Saya akan undang dia beberapa menit, lalu saya akan ngomong, Kayla atau Kean, tadi mama bentak. Ya. Kalau mau minta maaf jangan bela diri. Ya. Kalau bela diri itu apa? Karena kamu gini. Nah itu anaknya nggak jadi maafin, tambah luka saudara. Jadi kalau kamu minta maaf. Mama emosi, mama nggak bisa nahan amarah mama. Mama minta maaf, ya. Nah, terus kita boleh ngungkapin maksud mama tadi, kenapa mama marah? Karena mama gini, ya. Tapi mama tetap salah, ya. Tapi yang penting kamu juga berubah, harus tidak boleh begini. Nah, jadi anak itu diterangin, terus abis itu doa bareng, ya. Doa bareng, minta maaf di hadapan Tuhan, aku salah, anakku salah. Terus dia juga suruh minta maaf, suruh ngampunin mamanya. Kita harus urusin itu, saudara. Karena di dalam sini dikatakan, jangan bikin mereka tawar hati. Sehingga setiap kali kalau numpuk, ya, itu menjadi suatu benteng yang terlalu tebal yang nanti bakalnya suatu saat mereka akan sulit untuk mengampuni kita dan akan sangat sulit untuk dekat sama kita. Tapi kalau dari kecil, setiap masalah sepele diurusin sama kita, yang penting mereka jangan sampai sakit hati. Nah itu nanti akan menjadi baik. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang emosinya lebih sehat. Dan Tuhan berkata, itu nanti anak-anak kamu akan mencapai destiny-nya. Karena apa? Mereka tidak tawar hati. Yang terakhir, hamba-hamba. Di sini diomong kecenderungan hamba-hamba ternyata begini. Makanya Tuhan ngasih tahu pola supaya apa? Karena Tuhan tahu nih kalau hamba tuh biasanya begini nih sifatnya nih. Nah, makanya dikasih pola supaya lurus. Kamu jangan bekerja hanya di hadapan Tuanmu untuk menyenangkan mereka. Tapi kamu harus tulus hati. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kecenderungan pegawai adalah, orang yang bekerja kepada orang adalah, mereka cuma lakuin kalau bosnya lihat. Tuhan ngomong kalau kamu mau heaven on earth dalam usahamu, jangan cuma yang dilihat orang yang kamu lakuin. Tapi lakukan dengan kesungguhan seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Berkatnya beda. Tuhan ngomong apa? Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yang upahin siapa? Bukan bosnya kamu, Tuhan. Nah, jadi kalau pola yang seperti ini, di dalam Alkitab ada banyak pola lainnya. Yang kita harus tahu dari kejadian A, kejadian B, kejadian C, cara pikir Tuhan, cara kerja Tuhan, cara Tuhan bertindak. Itu semua polanya banyak. Nah kita belajar, amin. Supaya apa? Supaya di bumi ini, dalam realita kita yang sekarang ini, kita bisa merasakan heaven, amin. Saya akan melanjutkan yang kedua, road to Kanaan. Ya saudara, saya percaya setiap kita rindu untuk kita boleh menikmati yang namanya Kanaan. Ya. Yang pertama saudara yang harus diingat, kita mau belajar dari proses bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yang pertama adalah mengintai. Katakan sekali lagi, mengintai. Ini adalah poin yang pertama saudara. Mengintai. Ternyata yang namanya mengintai itu gak mudah saudara. Dari 12 orang, yang berhasil cuman 2 yang dianggap Tuhan, kamu boleh masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 gagal. Artinya apa? 1/5 dari orang yang disuruh mengintai tanah Kanaan itu mengalami kegagalan. Kita harus mengintai itu dengan yang namanya mata rohani, bukan dengan mata jasmani. Kita mau baca dalam Bilangan 13
ayat 31 sampai 33. Kalau kita bayangkan saudara, 12 orang ini datang ke tanah Kanaan yang dilihat sama saudara. Dalam bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini yang 10 pengintai, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Laporan kepada Musa dia. Karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk nih. Berita hoax mungkin. Tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Masa iya saudara? Enggak rasanya ya saudara ya. Ini bisa diomong lebay. Hiperbola. Negerinya memakan penduduknya enggak. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika kita mengintai dan kita salah melihat, kita tidak melihat dengan pola yang tadi Sofi bilang, kalau kita mau menikmati surga di bumi, kita harus memakai pola Tuhan. Pola surga. Cara pandang kita harus diubah menjadi cara pandang surga. Bukan dengan cara pandang mengandalkan kekuatan sendiri. Saat mereka mengandalkan dan membandingkan penduduk yang ada di Kanaan, aduh, raksasa. Orang-orang kuat. Kita ini seperti belalang. Aduh, gak bisa dah. Kita pasti akan habis, kita nggak akan bisa menduduki tanah ini. Itu memakai mata jasmani, memakai pola dunia. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tapi saudara, Yosua dan Kaleb, dia melihat hal yang berbeda. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, saudara. Saudara, beda banget kan laporannya? Yang 10 pengintai dan 2 pengintai. Yosua dan Kaleb tidak melihat dengan mata manusia. Dia melihat negeri yang Tuhan janjikan. Oh, Tuhan itu sungguh amat baik. Kita udah sekian lama melewati yang namanya padang gurun. Ternyata Tuhan menyediakan negeri yang dijanjikan adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara, dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu, saudara. Dia bisa melihat karena Tuhan yang memberikan. Bukan dengan kekuatan. Nah, saudara, saat kita mengintai, kita harus belajar melihat seperti Tuhan melihat. Tuhan rindu kita untuk menyelidiki dan belajar tanah Kanaan. Istilahnya Tuhan pengen kamu harus tahu how to live in Kanaan. Bagaimana cara kamu hidup di Kanaan. Kamu harus belajar. Tuhan rindu untuk kita belajar how to live. Bagaimana caranya. Kita harus tahu prosesnya itu seperti apa. Itu harus kita lakukan saat kita mengintai. Kita harus melihat dengan mata rohani. Kita sesuaikan pola surga supaya kita bisa menjalani dan menghidupi yang namanya tanah Kanaan. Yang pertama adalah mengintai. Yang kedua, kita harus apa? Mengingini. Karena saat engkau tidak mengingini, usahamu akan sia-sia. Tapi kalau kita mulai tertarik dengan usaha itu, otomatis biasanya saudara ya kalau disuruh kerja di tempat yang saudara suka dan yang saudara nggak suka, milih di tempat yang mana?
yang suka, saudara. Pasti, karena apa? Ada semangat. Nah, kita harus mengingini untuk kita boleh memperoleh yang namanya Kanaan. Saudara, kita mau belajar dari Kaleb. Hari ini kita mau membahas yang namanya Kaleb. Kaleb ini saat dia mengintai akan negeri itu, dia itu melihat, dia menyelidiki sampai dia tahu bagian yang terbaik dari tanah Kanaan itu yang mana. Dia tahu, dia sudah punya mimpi, dia sudah punya nanti saat aku masuk ke negeri Kanaan, aku mau Hebron menjadi milikku. Saudara, ketika engkau mengingini, engkau bisa bertahan. Walaupun proses saat engkau mau mencapai Kanaan itu mungkin sepertinya tidak secepat yang kau harapkan. Setelah Kaleb memberitahukan kepada Musa keadaan negeri itu, apakah dia langsung bisa masuk ke tanah Kanaan? Enggak, saudara. Karena ada firman, 10 orang itu generasi yang lahir di Mesir. Karena mereka selalu bilang, lebih enak di Mesir, lebih enak di Mesir. Mereka akan mati di padang gurun dan tidak akan menikmati yang namanya Kanaan. Sebab dia selalu mengingat enak di Mesir, enak di Mesir. Tapi Kaleb tahu, dia mendapat janji, kecuali 2 orang ini, Tuhan berkata, engkau akan masuk dan menikmati yang namanya Kanaan. Saudara, Kaleb ikut enggak nungguin orang-orang mati di padang gurun? Ikut, saudara. Dia tetap yang namanya firman Tuhan itu harus digenapi. Dia tetap ada di padang gurun yang namanya 40 tahun. Sampai generasi itu dihabisi. Dan generasi yang baru yang Tuhan siapkan untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah siap, baru bisa masuk. Tapi saudara, kalau kita belajar dari Kaleb, saat dia berkata, dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Ini yang membuat dia kuat untuk menantikan janji Tuhan dengan kuat digenapi dalam hidupnya. Karena dia punya keinginan. Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sedang diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dia ikut. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya apa? Kekuatannya tidak pudar. Karena apa? Dia punya ingin. Aku ingin masuk dan menikmati yang namanya tanah Kanaan. Tuhan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, ketika engkau mengikuti, engkau mengingini yang namanya tanah Kanaan, engkau belajar dengan sungguh-sungguh, engkau menyelidikinya dengan sungguh-sungguh, engkau akan menikmati yang namanya Kanaan di dalam hidupmu. Seperti Kaleb, dia menantikan walau mengalami padang gurun, dia berkata, sampai kapan ini aku mau masuk ke tanah perjanjian, aku pengen hidup di Hebron. Karena dia mempunyai roh yang mengingini, dia mendapatkan. Lukas 6 ayat 6 sampai 48.
Saya kutip omongan dari Tuhan Yesus. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya mendengar teman-teman yang harus tutup usahanya karena pandemi. Saya dengar teman-teman yang usahanya menurun, bahkan stuck ketika selama pandemi, tapi masih bisa bertahan. Dua macam dasar. Ada orang yang membangun di atas batu, dan ada juga yang di atas pasir. Setiap talenta, setiap kepintaran mungkin kita punya, karena Tuhan sudah menitipkan talenta dan kepintaran itu dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, kita butuh yang namanya karakter Kristus dalam hidup kita. Kita butuh karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita bertahan ketika kita ada di dalam puncak destiny kita. Tahun 2022, seakan-akan dunia berkata resesi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita berkata resepsi, betul? Seperti bangsa Israel ketika dia sampai di pinggir sungai Yordan. Sekali lagi Tuhan berkata, aku perhadapkan kehidupan dan kematian. Dan Tuhan sendiri berkata, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan berdiri di dua perahu, saudara. Ketika kita berdiri di dua perahu, kita suam, ternyata kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita suam, kalau bahasa saya pribadi, jadi baik ya baiklah. Kalau jadi jahat, jadilah orang yang terjahat di zamanmu. Kalau orang jadi baik, jadi baik. Dingin ya dingin. Jangan dingin dicampur panas. Wahyu berkata, firman Tuhan berkata, akan dimuntahkan. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Karena kegelapan, ketika terang itu datang, kegelapan itu menyingkir. Itu sudah otomatis. Di awal tahun kita dibagikan pelita. Artinya apa? Seharusnya kegelapan sudah menyingkir dari hidup kita. Dan firman Tuhan berkata di Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hari-hari ini, tadi kita sudah dengar dari Sofi tentang polanya. Sudah dengar tentang tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Saya percaya setiap kita punya tanah Kanaan. Setiap kita punya tanah perjanjian. Tapi sekali lagi, untuk dapat kita masuk ke tanah perjanjian, penebusan Tuhan atas bangsa Israel, it's free. Penebusan dari perbudakan adalah free. Tapi ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan berkata, syarat dan ketentuan berlaku. Betul saudara?
hanya orang-orang yang tidak menganggap dirinya seekor belalang, dan hanya orang-orang yang menganggap dirinya adalah seperti Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang yang berhak mendapatkan tanah perjanjian. Keselamatan, penebusan kita dapatkan dengan cuma-cuma dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi ketika kita ingin mendapatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, di bumi seperti di surga, ternyata syarat dan ketentuan berlaku. Di dalam pengikutan kita ke Tuhan, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi terpujilah nama Tuhan. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dia tahu sangat keberadaan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatunya, saudara. Betul, saudara? Dengan iman kita bisa diselamatkan. Betul, saudara? Di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan firman Tuhan juga berkata, pada akhirnya akan cuma tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini saya bicara iman dan pengharapan. Kita yang mau baca. Di Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu sauh? Sauh itu jangkar, saudara. Setiap kapal itu punya jangkar. Dan kapal kehidupan kita, kapal keluarga kita, harus punya jangkar. Jangkarnya itu, sauhnya itu siapa? Pengharapan kita kepada Yesus. Betul, saudara? Kalau saudara ke pantai Kejawanan, itu banyak kapal-kapal yang lagi parkir. Dan kalau saudara perhatikan, jangkarnya nggak kelihatan. Betul? Tapi ada satu yang kelihatan. Tali jangkarnya atau rantai jangkarnya kelihatan. Rantainya itu apa, saudara? Iman. Rantainya itu iman. Dan ketika ada badai sekalipun, iman dan pengharapan itu yang akan membuat kapal kita nggak kebalik. Karena ada pengharapan dan iman. Suatu saat saya tuh tanya, imanku apa sih Tuhan? Imanku apa? Kayaknya nggak lihat, saudara. Betul, saudara? Dan kita sering kali nggak tahu itu iman itu apa. Iman itu adalah bahasanya surga. Iman itu adalah bahasanya surga. Dan kalau sampai hari ini mungkin keinginan kita atau kerinduan kita belum tercapai, jangan-jangan imanmu bahasanya masih bahasa di dunia. Imanmu belum bahasa surga. Hari ini, saudara, setiap kita kebaktian, apakah bahasa pujianmu, bahasa penyembahanmu sudah sefrekuensi dengan surga? Dan saya percaya ketika bahasa penyembahanmu, bahasa pujianmu, iman itu sama-sama frekuensi di surga. Jadi di bumi seperti di surga. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita mengalami hal-hal yang gak enak. Sudah 2 tahun, saudara.
Tapi kali ini saya percaya, kalau saudara dan saya di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika Tuhan Yesus berjalan, dia ketemu perempuan yang 12 tahun pendarahan. Perempuan itu enggak cuma mendengar, dia enggak kenal Yesus, dia cuma mendengar ada bakal rombongan Yesus datang. Tapi dia pernah dengar, oh iya Yesus pernah menyembuhkan. Dan perempuan 12 tahun pendarahan itu, dia cuma ngomong apa dalam hatinya? Asal ku pegang ujung jumbainya, aku akan sembuh. Dan hari itu semua orang mendesak-desak Yesus. Dan hari itu Tuhan ngomong, ada kuasa keluar dari hidupku. Dan perempuan itu ketakutan. Mungkin banyak yang pegang Yesus, tapi Yesus ngomong, aku gak ngerasain apa-apa. Tapi ketika perempuan yang 12 tahun, yang hopeless itu, mungkin hartanya sudah habis, 12 tahun pendarahan, dan tidak menerima kesembuhan. Dan hari itu Tuhan ngomong, ada kuasa yang keluar. Dan perempuan itu ketakutan. Dan saudara lihat di firman Tuhan berkata, Tuhan ngomong apa pada akhirnya? Imanmu yang telah menyelamatkanmu. Hari ini mari selaraskan dengan Yesus. Ada seorang pengemis di pinggir jalan, lagi ngemis, lagi meminta belas kasihan. Dia tahu Yesus, rombongan Yesus sedang lewat. Dan dia ngomong apa? Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Saudara tahu, hari itu orang yang buta sejak lahirnya, dia melihat. Itu loh Yesus, saudara. Apapun jeleknya kita, apapun sakitnya kita, kalau bahasa imannya ini cocok, hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Amin saudara. Ayat yang terakhir saudara, yang terakhir. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita mau baca bareng-bareng saudara. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dengarkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya janji firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita akan seperti pohon yang di tepi air yang merambatkan akar-akarnya. Karena akar-akar kita adalah akar-akar iman, dasar iman di tepi batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin saudara.